Kita. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yanda Bunda tercinta, pada petang hari ini kita akan dengarkan kultum dari Ustadz Rino Zeldani SPDI mengenai hukum dan keutamaan Ramadan. Baik, Ustadz Rino, tidak berpanjang kalam dari saya, kami persilahkan untuk memulai kultumnya. Silakan Ustadz Rino. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sahabat semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka ampuni dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan semua yang hadir pada sore hari ini termasuk orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada sore hari ini izinkan saya bagikan apa yang sudah saya pelajari sebelumnya, berdiskusi dengan kawan-kawan semua, sahabat semuanya mengenai hukum puasa dan keutamaan atau fadilah daripada bulan Ramadan itu sendiri. Tapi perkenalkan, nama saya Rino Zeldani, saya seorang Certified Emotional Spiritual Therapist. Saya alumni dari Jamiah Ma'hadul Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah, tetapi di Jamiatul Ilm Muhammad bin Saud, ya, agak panjang namanya. Kalau bahasa Indonesianya LIPIA Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Waktu saya kuliahnya itu masih di Salemba dan sempat merasakan pindah ke kawasan Warung Buncit. Lokasinya sekarang di depan Mall Pejaten Village, ya, Penfield. Kurang lebih di sana sudah cukup lama, dari tahun 2000-an awal mungkin sampai hari ini udah 22 tahun ya. Jadi saya kuliah di sana, lalu kemudian melanjutkan kuliah S1-nya di Institut Agama Islam Al-Aqidah namanya. Sekarang sudah Staindo apa-apa gitu ya, sudah diganti nama. Dan sekarang sedang kuliah pasca sarjana di Universitas Islam At-Tahiriyah, ngambil manajemen pendidikan Islam, konsentrasi untuk PAI, pendidikan agama Islam. Mohon doa teman-teman semuanya, sudah semester 4, tapi masih UTS nih, mau jalanin insya Allah pekan depan kita UTS, dan setelah itu baru fokus konsentrasi di tesisnya. Mudah-mudahan segera selesai ya. Amin. Saya sehari-hari bergelut di dunia training, tapi basic sebagai seorang dai ya, itu enggak ditinggalkan. Karena kata seorang penulis buku, ya, nahnu du'at qabla kulli syai'. Ya, Syekh Umar At-Tilmisani di bukunya menuliskan hal itu. Kita ini para dai, nahnu du'at qabla kulli syai', sebelum hal-hal yang lainnya, sebelum profesi atau pekerjaan yang lainnya. Saya di dunia training saat ini mengampu beberapa program training, ya, yang anyar, yang terbaru, statement analysis. Jadi kalau Bapak Ibu berbicara dengan saya, maka saya bisa mendeteksi apakah kalimat yang Bapak Ibu lontarkan itu jujur atau terindikasi ada kebohongan di sana, gitu ya. Jadi saya pelajari itu dan saya jadi sertifikat trainernya. Alhamdulillah sudah melangsungkan lebih kurangnya 3 batch sampai hari ini dengan berapa belas alumni ya. Kemudian saya juga mengampu program training grafologi for better life. Saya konsentrasinya di grafologi for beginner, ya, analisa tulisan tangan untuk para pemula, ya, yang cukup menarik buat
kita semua, teman-teman, yang awam sekali tentang dunia personality assessment, ya, asesmen kepribadian. Jadi hanya dengan melihat tulisan tangan kita bisa mendeteksi dengan mudah dalam hitungan detik gitu tentang orang yang menulis itu. Dan tingkat akurasinya rata-rata di angka 90-95% ya. Jauh lebih tinggi dari klaimnya beberapa asesmen kepribadian yang tercatat di buku jurnal psikologi ilmiah, kurang lebih sekitar 75%. Apalagi kemudian kalau analisa kepribadiannya itu based on berdasarkan faktor nature atau faktor keturunan atau faktor genetika. Pasti lebih kecil lagi karena kepribadian itu dibentuk oleh faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Keturunan itu hanya 25%. Kalau hanya mengassessment based on keturunannya pasti lebih kecil sekali. Nah, saya ambil sertifikasinya dari Carroll International School of Handwriting Analysis yang lokasinya berada di California, Amerika. Gitu. Jadi sertifikasi saya dari sana. Kemudian saya juga belajar NLP, saya jadi sertifikat trainer NLP, alumni saya juga sudah sampai di Malaysia, sudah jadi master trainer sekarang beliau di sana. Kemudian saya bergelut di dunia HR, Human Resource, saya sebagai master trainer untuk Human Resource NLP dan leadership trainer Human Resource NLP. Lalu saya juga trainer untuk hipnosis maupun hipnoterapis, dan dengan kawan-kawan saya buka program training sertifikat holistic terapi ya. Jadi kita belajar banyak sekali jenis-jenis terapi, khususnya terapi psikosomatis, dan ada juga tambahan terapi-terapi empiris lainnya ya, yang kita padu-padankan dalam satu kegiatan training 2 hari 1 malam biasanya begitu. Ini sekelemen tentang saya, teman-teman semuanya. Kita mulai beberapa topik pembahasan sebagaimana yang diamanahkan oleh panitia kepada saya, penyelenggara kepada saya dari Paras. Ada 2 topik pembahasan. Yang pertama, hukum puasa di bulan Ramadan, dan yang kedua, keutamaan dari bulan Ramadan. Judulnya hukum dan keutamaan bulan Ramadan gitu. Hukum bulan Ramadan apa ya hukumnya? Oh, mungkin bahasanya hukum puasa di bulan Ramadan gitu ya. Sedangkan keutamaan bulan Ramadan oke lah, ada bahasan tentang keutamaan di bulan Ramadan. Kita mulai dari yang pertama, hukum puasa di bulan Ramadan. Tapi sebelum saya bahas tentang hukum puasa di bulan Ramadan, teman-teman semua perlu mengetahui ada 4 macam hukum puasa. Yang pertama, wajib. Artinya, setiap orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, seorang mukmin gitu, lalu sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka dia wajib melaksanakan puasa ini. Yang kedua, puasa sunnah atau mandub ya. Puasa sunnah ini bagi yang kemudian ingin meraih ya, fadilahnya, keutamaannya berpuasa. Dan yang ketiga, makruh ya. Puasa ini tergolong puasa makruh, dan yang keempat puasa yang tergolong dalam kategori haram. Yang wajib itu ya ini puasa di bulan Ramadan ya. Sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba diwajibkan, sudah tertulis, dituliskan gitu. Jadi wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Walaupun nanti ada beberapa kelompok yang masuk dalam kategori udhur atau a'dzar gitu ya, dapat a'dzar. Itu yang pertama dari puasa wajib. Kemudian ada lagi yang terkait juga dengan bulan Ramadan. Katakan misalnya kita sakit, lalu terpaksa harus membatalkan puasa kita di bulan Ramadan. Sehingga kemudian puasa yang kita tinggalkan ini mewajibkan kita untuk mengqadanya di lain waktu setelah bulan Ramadan. Ya. Maka puasa ini termasuk dalam kategori wajib, puasa qadha. Atau yang ketiga, puasa yang memang kita nazarkan untuk melakukannya. Ya, artinya kalau nazar ya wajib kita penuhi. Gitu. Itu puasa yang wajib. Puasa sunnah, ya, sebagaimana yang lazim ya, atau sering kita dengar, puasa Ayyamul Bid, ya, 13, 14, 15, ya, pertengahan bulan.
atau puasa saum sunnah itu Senin Kamis, hari Senin dan hari Kamis, ya, hari di mana Rasulullah SAW kemudian senantiasa berpuasa, karena di hari-hari itulah kemudian amal ibadah kita diangkat ke langit. Maka aku ingin berpuasa, kata Nabi. Dan di hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan, maka aku ingin merayakannya dengan cara berpuasa di hari itu, kata Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi puasanya Nabi Daud alaihissalam, puasa sehari, libur sehari, iftar sehari, puasa sehari, iftar sehari, begitu ya. Jadi sehari puasa, tidak puasa, dan seterusnya. Ada puasa Yaum Ashura, hari 10 bulan Ramadan, Muharram. Kemudian ada puasa Tasu'a dan sebagainya. Itu puasa-puasa sunnah. Ada lagi puasa yang makruh, dimakruhkan. Seperti apa puasa yang dimakruhkan? Kalian tahu? Puasa makruh seperti apa? Contohnya, Ustaz Imam, puasanya makruh. Nggak boleh. Puasa di hari Jumat yang tidak disertai hari berikutnya atau sebelumnya. Ya, kayak gitu-gitu ya. Atau itu masuk kategori haram, Bu Hamidah? Nah, yang berikutnya puasa haram itu ketika masuk misalnya tanggal 1 Syawal, itu diharamkan berpuasa. Lalu hari tasyrik, ya, 13, 14, 15, itu juga puasa di mana kita diharamkan untuk melakukannya. Atau bagi wanita yang sedang haid atau nifas, itu haram berpuasa. Itu yang haram. Yang makruh jadi PR. Seperti apa puasa makruh? Pak Suparman mungkin bisa jawab. Apa puasa makruh? Halo? Diam semua. Ada yang bisa jawab? Saya jawab. Halo? Kayaknya belum pada tahu nih Ustaz, kalau yang makruh taunya yang wajib sama yang sunnah dan yang diharamkan. Masih ingat ada sahabat yang datang kepada Nabi, ada 3 orang ya, yang kemudian ketika dia compare dengan Nabi, ibadahnya nggak ada artinya apa-apa gitu. Lalu kemudian 3 orang itu masing-masing mengajukan proposal kepada Nabi, ya Rasulullah, saya akan tidak menikah sepanjang usia saya, biar saya lebih fokus ibadah. Kata Nabi, oh nggak bisa begitu. Nabi, saya juga menikah. Gitu. Kemudian ada yang propose, saya akan sholat sepanjang malam. Enggak, kata Nabi juga, saya juga sholat, tapi saya ada waktu istirahat. Dan yang ketiga, saya akan berpuasa sepanjang waktu. Jadi nggak ada liburnya, ya nggak ada liburnya puasa. Jadi setiap hari dia akan berpuasa. Kata Nabi, no, jangan. Saya berpuasa dan saya juga berbuka. Artinya hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok tidak. Seperti itu. Jadi puasa wisol itu, puasa nyambung itu ya Bu Hamidah, itu termasuk dalam kategori puasa yang makruh. Jelas ya teman-teman semua? Jadi kalau kita bicara tentang puasa bulan Ramadan, maka jawabannya puasa bulan Ramadan adalah wajib. Sampai sini paham ya? Oke. Ini lagi pada nahan lapar kali ya. Diam semua. Oke, yang berikutnya teman-teman semua, ada beberapa keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri. Kita tahu bahwa Inna rabbaka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar.
Sesungguhnya Rabb kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala, yakhluqu ma yasha, menciptakan segala sesuatu, wa yakhtar, dia memilih dan dia memilih. Allah menciptakan banyak tempat di muka bumi ini, tapi Allah memilih Makkah Al-Mukarramah sebagai kiblat umat manusia, ya, tempat kiblat umat manusia. Kemudian akan banyak manusia kebenaran sampai hari ini, bahkan lebih dari itu. Tapi kemudian Allah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai khairul anam, manusia terbaik. Allah menciptakan banyak sekali nama bulan, ya, ada 12 bulan. Tapi Allah memilih bulan Ramadan sebagai Sayyidul Syuhur, ya, sebagai tuannya bulan. Allah menciptakan banyak hari, ada 7 hari, tapi memilih Yaumul Jum'ah sebagai Sayyidul Aid. Bahkan bulan Ramadan itu dari sekian banyak malam, Allah pun memilih ada satu malam yang spesial, yang khusus, gitu, disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, bulan Ramadan ini sangat spesial sekali buat kita semua, sahabat yang hadir. Ya. Di antaranya, pertama, dalam bahasa Arab ya, mohon maaf ya. Anzalallahu fi'il Qur'anil Karim. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ya. Di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Qur'an, ya. Inna nuzul Al-Qur'an fihi min a'zamil ahdaf. Bahkan turunnya Al-Qur'an pada bulan Ramadan ini adalah peristiwa yang mungkin yang terbesar, yang paling luar biasa, yang kemudian menjelaskan kepada kita semuanya betapa pentingnya, betapa mulianya, ya, bulan Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, ya, firman Allah yang kemudian menjelaskan kepada kita semua tentang peristiwa-peristiwa umat di masa yang lampau, lalu kemudian menjelaskan kita terhadap hukum-hukum atau apa saja yang kemudian memberikan jaminan kebahagiaan kepada kita semua manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan minal huda wal furqan, ya, dari petunjuk maupun pembeda, ya, bainal haq wal batil, tentunya antara yang hak dengan yang batil. Ini keutamaan yang pertama dari bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang kedua dari bulan Ramadan, adanya yang tadi saya ungkapkan, adanya malam Lailatul Qadar, ya, adanya malam Lailatul Qadar. Ramadan jadi mulia karena hadirnya bulan Ramadan, hadirnya malam Lailatul Qadar di salah satu dari malam-malam bulan Ramadan itu sendiri. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW mendeskripsikan malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Ya. Lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana juga difirmankan oleh Allah di surat Al-Qadar, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Barang siapa yang kemudian melakukan salat di malam itu, lalu kemudian beribadah di malam Lailatul Qadar itu, ya, karena Allah dan mengharapkan pahala serta balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, menyibukkan diri dengan rangkaian dengan beragam ibadah pada malam Lailatul Qadar ini, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ya, tadi di awal sudah saya sampaikan penggalan terakhir. Engkau Lailatul Qadri hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang salat malam Lailatul Qadar, ya, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Begitu juga barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharap pahala balasan dari Allah, Allah juga akan ampunkan dosa yang telah lalu. Dan Allah menamai malam itu dengan Lailatul Qadar, ya.
Kenapa? Karena Allah menurunkan pada malam hari itu Al-Quran yang mulia. Ya. Al-Quran yang mulia diturunkan pada malam yang mulia. Kepada siapa Al-Quran yang mulia itu diturunkan? Kepada Nabi Muhammad SAW yang mulia. Pada malam yang penuh dengan kemuliaan, dan tentunya untuk umat Nabi Muhammad SAW yang mulia juga, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Annaha takunu fil ashr al-awakhir min Ramadan." Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, pada malam-malam yang ganjil, kata beliau. Ya qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi syahri Ramadan, ya, pada bulan Ramadan, faltamisuha, maka berupayalah kuat-kuat ya di 10 hari terakhir itu, fil ashril awakhir, fa innaha witr, ya. Kata Nabi, kan 10 malam itu maksudnya malam-malam yang ganjil. Malam ke-21, Lailatul 21, atau 23, atau malam ke-23, atau 25, atau malam ke-25, atau 27, atau 29, malam 27 atau malam ke-20, malam ke-29. Nah, kemudian disunnahkan kepada kita semuanya untuk jagain itu malam-malam itu biar nggak kelewat, gitu ya. Biar nggak kelewat. Cara jagainnya gimana? Nah, di bulan Ramadan ada sunnah yang disebut dengan i'tikaf, ya. Dimulai dari sebelum tenggelamnya matahari pada hari ke-20, masuk malam 21. Jadi sebelum maghrib kita udah masuk masjid. Sunnahnya begitu. Lalu keluarnya itu di malam takbiran, ya. Setelah buka puasa Ramadan terakhir, baru kita boleh keluar dari masjid. Tapi lebih disukai kalau kita semuanya mu'takifin, ya, orang-orang yang bertikaf itu, kalau pulang ke rumahnya setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu sunnah Nabi, dan itulah yang kemudian diteruskan oleh istri-istri Nabi Muhammad SAW, serta tentunya para sahabat Nabi sepeninggal wafatnya Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan bulan Ramadan, yang firullahu bihid dunub, ya. Pada bulan ini Allah ampunkan dosa-dosa, ya. Allah hapuskan semua kesalahan-kesalahan, dan karena terhapusnya dosa dan kesalahan itulah yang kemudian menyebabkan kita masuk ke dalam jannahnya, lidukhulil jannah. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah SAW? Anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW. Suatu hari ada seseorang, tidak disebutkan di sini siapa orangnya, yang jelas ketika dia berjumpa dengan Nabi, maknanya dia masuk dalam kategori sahabat Nabi. Ya. Faqal, lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW, Ara'ait, idza sallaitu salawatil maktubat, kata dia. Bagaimana pendapatmu, kata sahabat ini, jika aku salat 5 kali sehari, wasumtu Ramadan, dan aku berpuasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, aku mengharamkan yang haram. Sudah 4 ya. Walam azid ala dzalika syai', dan aku tidak menambahkan sedikit pun, a'adkhulul jannah, kata Nabi. Kata sahabat ini, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Qal, Rasulullah SAW kemudian menjawabnya, na'am, ya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan salat 5 rakaat, 5 waktu gitu ya, berpuasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, artinya tidak melakukan yang haram, melaksanakan yang halal, gitu ya, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walam azid ala dzalika syai'a, tidak menambahkan sedikit pun, karena menambahkan sesuatu dalam urusan ibadah itu sesuatu yang terlarang, ya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, kata Nabi. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini, fa huwa raddun, maka yang dikerjakan ini akan tertolak.
Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Kata sahabat ini. Qala na'am, betul. Kamu akan masuk surga. Artinya, kebayang gitu ya, betapa besarnya fadilah bulan Ramadan ini untuk kita semuanya. Kenapa tidak kita manfaatkan semaksimal mungkin? Kenapa kita masih lalai sampai hari ini? Ini udah hari kedua. Sudah hari kedua. Ya. Tinggal tersisa sedikit saja bulan Ramadan. Kenapa kita tidak memaksimalkan bulan Ramadan ini? Kenapa saya bilang sedikit? Kita nggak tahu sampai kapan usia kita. Gitu ya. Tahun lalu kawan saya masih ada. Tahun ini sudah tidak ada yang bersama. Bahkan kemarin menjelang Ramadan, ya, menjelang maghrib, ada yang wafat ya, lebih dahulu meninggalkan kita semuanya. Artinya dia tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita yang masih hidup, yuk maksimalkan sebaik mungkin Ramadan ini sehingga kemudian kita termasuk dalam kategori hamba-hambanya yang dakhal al-jannah, masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian yang berikutnya, tuftah fihi abwabal jannah wa tughlaq abwaban niran. Ya. Pada bulan Ramadan ini, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Ya. Serta para syaitan ini dirantai oleh Allah, dibelenggu oleh Allah. وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Itu semua karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin pada bulan ini. Ya. Kenapa demikian? Karena begitu banyak ketaatan mereka, kemudian mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dengan cara melakukan amal saleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu, kata Nabi. Makna setan dibelenggu ini, maksudnya apa? Ya Allah belenggu, Allah ikat ya, dengan rantai. Ya. Karena setan ini sebagai simbol, sebagai sumber dari dosa-dosa serta kemaksiatan. Tapi kenapa kemudian masih ada juga orang-orang yang melakukan kesalahan pada bulan Ramadan walaupun tidak sebanyak ya, di bulan selain bulan Ramadan, ya karena kemudian sumber dosa itu bukan hanya syaitan, tapi juga ada sumber-sumber dosa yang lainnya seperti nafsu kita, hawa kita, ya, yang kemudian menyebabkan kita melakukan dosa dan kesalahan itu sendiri. Makanya kemudian ketika ditanya oleh Nabi SAW, dijelaskan oleh Nabi tentang dosa, wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta yattali 'alaihin nas. Apa yang membuat hatimu tidak tenang, tidak tentram dalam melakukannya. Ya, ini di sini jiwa kita. Lalu yang berikutnya, Ustaz Allah Ridho, maaf 5 menit lagi ya. Terima habis kasih. ya, habis ini selesai. Allah akan membebaskan manusia dari api neraka ya. Jadi bulan ini, bulan Ramadan ini Allah akan bebaskan kita semua dari api neraka. Ya. Dan ini adalah kemuliaan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Ya. Dan dengan begini, dengan cara Allah menjauhkan kita, membebaskan kita dari api neraka, tentunya kita akan masukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Dan kemudian Allah memberikan kesempatan zuruf al-munasabah li ibadih. Ada kesempatan yang tepat sekali bagi hamba-hambanya yang cocok sekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setan dibelenggu. Ya. Kemudian banyak sekali yang dibebaskan dari api neraka. Dan sebagaimana sabda Nabi, wa yunadi munadin ya baghi al-khair, dan seterusnya, akan dipanggil nanti, wahai orang-orang yang berharap kebaikan, nih, ayo maju, ambil ke depan. Wahai yang kemudian berharap menjauh dari keburukan, kurangi keburukan itu, jauhi keburukan itu. Dan kemudian mereka semua akan dijauhkan dari api neraka. Dan ini dilakukan atau terjadi setiap malamnya, ya, dipanggil seperti itu. Yang terakhir, yastajibullahu min ibadihi du'a. Pada bulan Ramadan ini banyak sekali doa-doa yang
mustajab ya, yang Allah akan jawab doa-doa hambanya. Dan perihal doa ini, kalau teman-teman perhatikan kronologisnya surat Al-Baqarah 183 sampai 187 itu ada yang nyempil satu, nggak ada kaitannya dengan Ramadan. Artinya secara harfiah begitu ya, dia bebas sendiri, bisa apa namanya, bisa dimasukkan dalam konteks umum gitu ya. Apa? Ya ini ayat tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni qarib, ya, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ini ayat berbeda dengan sighah yang lainnya. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Qul, katakan. Yas'alunaka 'anil mahid, ada qulnya. Yas'alunaka 'anil ahillah, ada qulnya. Tapi ketika bicara tentang doa, wa idza sa'alaka ibadi anni, enggak ada qulnya di situ. Para mufassir kemudian mengatakan bahwa ini mau menggambarkan bahwa ayat ini menggambarkan bahwa tidak ada penghalang antara kita seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Syekh Aid Al-Qarni, pengarang buku Tahzan yang populer itu, mengatakan dalam Twitternya, kata dia, sesungguhnya antara masalah yang kita hadapi dengan solusinya itu dekat saja, sedekat antara kening dengan tempat sujud. Karenanya, teman-teman semua, yuk, mari kita mengangkat tangan kita ke langit, apalagi ini waktu yang mustajab ya, sebelum berbuka, memohon kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah menerima amal ibadah kita, dan Allah kemudian menjauhkan kita dari api neraka, dan masukkan kita semuanya, keluarga kita semuanya, orang-orang yang kita cintai, ke dalam jannahnya dan berkumpul kembali di sana alal ara'i yang turun. Saling melihat, saling memperhatikan satu sama lain, dan kita saling tertawa bahagia. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yanda Rino, Yansar Rino Zildani. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kemuliaan hidup, dan juga ilmu yang barokah kepada Ustaz. Terima kasih juga kepada semua Yanda Bunda ya atas atensinya pada sore hari ini. Semoga setiap langkah kita, setiap aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, sampai jumpa besok. Saya Hamidah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suparman, terima kasih Yanda Muhammad. Jadi mobil saya zoomnya nih. Oh gitu. Hamidah besok ditunggu ya di kantor. Ya, insya Allah. Nanti Sherlock ya Pak. Sherlock. Sama Pak Imam. Lokasinya sudah di-share. Nanti saya Sherlock. Pak Suparman yang share. Terima kasih. Iya, Pak Imam, Bu Hamidah. Ya. Kalau Kasudinya dinas ke dinas nanti ada kepala seksinya. Insya Allah. Tadi saya sudah koordinasi dengan kepala seksinya. Ya baik Pak. Kemudian Ya, terima kasih. Ya Pak Ustadz Rino, makasih materinya. Ya, alhamdulillah. Padat, singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya terima kasih Pak Wijaya Kusuma bergabung. Ustadz Rino udah ini ya keluar ya? Sudah keluar Pak. Sudah keluar. Ya, Rino salah satu narasumber dari Paras Pak. Saya grup sama dia juga tuh di grup seminar ada. Udah lama. Ya. Ya saya ketemunya juga di seminar guru ya sama Ustadz Rino-nya. Iya betul, dia usaha kurma juga dia itu. Oh gitu. Kurma bulat atau kurma yang diolah? Kayaknya kurma dia usaha itu Bu Hamidah. Iya. Ini perjalanan kemana ini? Pak Suparman lagi perjalanan kemana nih? Pulang nih udah mau sampai rumah. Alhamdulillah. Lagi dijemput sama anak ya. Anak yang jemput, anak mantu. Alhamdulillah, seneng ya.
Iya. Ya, udah mau bentar lagi buka Juga. puasa ya Pak ya.